Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Nissan Serena adalah salah satu pilihan MPV pintu geser yang paling laris, tapi juga paling baik diragukan orang. Aneh ya? Keraguan-keraguan seperti rawatnya susah, spare partnya mahal, sampai harga jualnya anjlok, itu nggak jarang kita dengar dari orang-orang yang mungkin belum pernah ngerasain enaknya punya mobil ini. Mengingat setiap mobil memiliki plus minusnya masing-masing, hari ini kita akan mencari tahu 5 alasan untuk memiliki Nissan Serena 2 HWS 2015 ini, dan kita akan mencari tahu apakah mobil ini memang worth it di antara kekurangan dan kelebihannya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian bisa semakin semangat untuk memberikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Oke, sekarang pertama kita mau tes radius putar, tapi kita jangan ngerepotin orang karena gue udah tahu ini pasti nggak dapet, jadi mending kita ambil agak jauh aja. Kita tes radiusnya dari sini. Wow, nggak naik trotoar. Radius putarnya bagus ya untuk mobil yang ukurannya segede ini. Bagus loh, nggak naik trotoar, kita lepas masuk jalan itu. Oke, radius putar bagus, memuaskan setidaknya untuk mobil yang mungkin kita akan pakai sendiri, setir sendiri tanpa jasa supir. Nah, U-turn-nya udah enak ya buat dipakai. Nah, sekarang kalau kalian jadi pengendara mobil ini, kalian masuk perempatan, apakah visibilitasnya ada yang terganggu? Karena ini kan mobil banyak pilarnya ya. Tapi tidak sama sekali karena dia pandangan ke depan tuh nggak ada masalah. Pandangan ke samping di sini ada kaca mati di sini yang kecil, itu membantu blind spot kalian ke arah sana terlihat jelas. Kaca samping ini lebar banget, kalian nggak bakal keganggu ngelihatnya. Belakang juga kacanya ada rear defogger, jadi untuk penglihatan ke belakang itu nggak mengganggu. Apalagi kalau namanya bawa minivan gini, sebenarnya posisi berkendara kalian tuh udah tegak lurus kayak bawa bis ya. Jadi sebenarnya udah nggak ada gangguan lagi sih. Dan setir ini bisa tilt teleskopik, dan kursi ini bisa diatur tinggi rendahnya, selain juga bisa atur maju mundur dan rebahnya. Jadi untuk posisi berkendara mobil ini udah enak sih, udah cocok lah buat berbagai postur tubuh, dan secara visibilitas memang tidak terganggu. Jadi memang udah enak secara posisi setir dan visibilitas. Nah, U-turn sudah, visibilitas udah, sekarang suspensi kan, tentunya namanya mobil keluarga harus nyaman. Kita di kecepatan 40-an. Oke, kita coba lagi ya. Kita agak kencengin lagi aja, mungkin di 50-an. Oke, agak keras dikit, tapi di sisi lain juga kalian berasa kok suspensi ini udah bekerja. Kita coba pelan aja nih, 30-an. Ya, oke lah, suspensi masih enak. Shock breakernya masih empuk, tapi bukan yang ngayun gitu, jadi nggak aneh juga sih rasanya. Ya enak, dia tetap enak karakternya, nggak ngayunnya nggak berlebihan lah intinya ya. Tapi memang kerasnya masih berasa dikit, tapi tetap suspensi berasa bekerja. Mungkin Nissan memperbuat suspensi begini supaya dia punya handling yang lebih baik, jadi kita coba aja. Oke, sekarang kita akan menguji handling dari mobil besar satu ini. Biasanya kalau mobil yang minivan gini limbung, tapi sekarang kita coba aja ya. Oke, jalan kosong. Oke, body roll-nya berasa ya, udah baru dikit gitu ya berasa. Pengendaliannya sih cukup enak sebenarnya, cukup lincah sih untuk mobil segede gini ya. Cuman kalau kalian body roll-nya berasa. Jadi kira-kira seperti itu dari rasa berkendara Nissan Serena ini. Dibilang enak, ya kita kan baru pakai jarak pendek, tapi kalau jarak jauh pasti approve lah. Semua orang pasti approve kalau dipakai jarak jauh mobil ini memang nyaman, karena memang diciptakan buat itu tujuannya. Jadi kalau jarak jauh aja nyaman, apalagi jarak pendek. Tapi memang kalau kalian mau yang performa handling enak atau apa ya, kalian jangan cari mobil ini ya. Mungkin kalian cari mobil keluarga yang bisa performa apa ya. Terdekat yang kita pernah coba tuh Hyundai H1 yang ini, karena memang itu enak, mantep banget mesinnya. Alasan kedua untuk memiliki mobil ini adalah karena fiturnya sangat berlimpah. Nah, kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari fitur hiburannya dulu aja. Masuk ke mobil, dia ada smart entry-nya. Lalu ada start stop engine buat nyalain mobil. Di setirnya kalian lengkap ada audio steering switch di sebelah kiri, dan ada cruise control di sebelah kanan untuk perjalanan jauh. Lalu di samping sini ada tombol electric retract mirror, bawahnya ada tombol dual power sliding door untuk kanan kiri, dan ada eco mode-nya juga.
Nah, ngomong-ngomong soal di belakang, itu kursinya udah captain seat, jadi duduk enak banget. Ditambah lagi ada sunshade-nya untuk menambah privasi, dan ada roof monitor sebagai fitur hiburan untuk barisan belakang. Nah, ke tengah sini AC-nya udah digital, jadi terlihat lebih modern. Dan yang keren, odometernya itu udah full digital loh sebenarnya. Jadi kalau sekarang baru banyak digambar-gemborin ini fitur yang keren, Serena udah punya dari dulu. Fitur keselamatan mobil ini juga nggak kalah lengkap dengan fitur hiburannya. Pertama-tama, mobil ini sudah dilengkapi dengan immobilizer sehingga nggak bisa sembarang kunci untuk menghidupin mesin mobil ini. Kedua, mobil ini pengeremannya sudah didukung ABS, EBD, dan brake assist juga. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan airbag, tapi nggak cuma 2 untuk penumpang depan, tapi juga ada side curtain airbagsnya, jadi sampai penumpang dijamin keselamatannya. Sementara itu, mobil juga sudah dilengkapi dengan parking sensor dan parking kamera buat kalian supaya lebih was-was pas parkir. Kira-kira itu dia friends, kalau soal ngomongin fitur dari MPV buatan Nissan ini. Fiturnya banyak kan? Kita di sini nggak akan terlalu fokus ngomongin fiturnya ya. Kalau kalian tertarik mengenai detail fitur lebih lanjut, kalian bisa cek video kita yang ini. Oke, dari fitur udah selesai. Yang jelas fitur ini selain memanjakan, dia juga jaga keselamatan lah ya, prioritaskan keselamatan. Sekarang kita lanjut ke alasan ketiga untuk memiliki Nissan Serena. MPV legendaris buatan Nissan ini menggunakan mesin 2000cc 4 silinder segaris DOHC yang berkode MR20DD. Mesin ini mampu bertenaga 147 PS pada putaran 5.600 rpm dan memiliki torsi hingga 206 Nm pada putaran 4.400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Untuk urusan konsumsi bahan bakar, dari pengujian yang kami dapat, untuk penggunaan dalam kota, mobil ini mampu mencatatkan angka 10,2 km per liter. Tentu itu merupakan angka yang hemat untuk mobil yang memiliki cc 2000 ini. Nah, alasan ketiga untuk memiliki mobil ini adalah mesinnya. Seperti yang kalian udah dengar tadi, spesifikasi teknis mesinnya, sepertinya memang untuk mobil kelas Serena ini itu mesin 2000cc itu udah jadi andalan ya, karena rival-rivalnya juga pada pakai mesin 2000cc. Gue bisa lihat sih kenapa, karena memang mesin 2000cc itu tenaganya pas buat kalian melibas tanjakan dengan muatan penuh, itu kuat, tapi juga nggak boros-boros amat seperti Alphard yang 2500cc. Nah, tapi memang untuk Serena ini dia nggak bisa dibandingkan dengan mobil 1500cc lah ya, karena memang nggak fair juga. Tapi setidaknya kita udah bisa lihat upaya Nissan dalam membuat mobil irit seperti dalam menggunakan teknologi transmisi CVT. Jadi makanya kita dapat angka konsumsi bahan bakar yang tadi itu terbilang irit untuk mobil yang satu ini. Nah, karena kita udah ngomongin soal irit-iritan, kayaknya hal berikut yang mau gue bahas ini penting nih, terutama buat kalian yang emang lagi cari-cari mobil ini. Hal tersebut adalah Serena ini minumnya apa sih? Kalau kita merujuk ke buku panduan atau standar pabrikan, dia merekomendasikan Serena C26 ini minum minimal oktan 91. Itu artinya konsumsi bahan bakar minimal yang diminum untuk mobil ini, kalau Pertamina ya Pertamax, kalau Shell Super atau yang setara lah ya. Nah, kami pun nggak rekomendasiin kalian buat isi di bawah itu, karena lebih ke efek jangka panjang sih. Kalau kalian isi yang di bawah itu oktannya lebih rendah, berarti mesinnya bisa lebih cepat kotor dan bisa berakibat fatal in the long run. Nah, kasus seperti ini sebenarnya bisa ditanyakan ke orang-orang yang sempat mengeluhkan payahnya mesin Serena. Pertanyaannya, apakah mereka itu merawatnya dengan benar? Karena memang nggak bisa dipungkiri, spare part Nissan itu dibandingkan merek-merek Jepang lain seperti Honda, Toyota, Suzuki, dia adalah salah satu yang termahal. Tapi dari pengalaman kami, sebenarnya mobil-mobil Nissan itu asalkan dirawat dengan benar, itu awet kok. Jadi kami nggak pernah dapat Nissan yang benar-benar bermasalah parah. Nah, dia bisa dimulai dari situ ya, bisa dimulai dengan menggunakan bahan bakar yang memang sesuai standar oleh mobil ini. Nah, pahitnya kalau misalnya mobil Nissan jatuh ke tangan orang yang taunya cuma pakai doang, nggak tahu rawat, ya abis kalau udah begitu mobil rusak dia komplain, ya itu baru agak susah ya, karena memang mobil kan sebenarnya nggak boleh cuma dipakai, memang harus dirawat. Jadi kalau soal mesin, sebenarnya mesin Nissan ini khususnya Serena irit dan awet asalkan kalian memang bisa merawatnya. Oke, sekarang kita udah duduk di belakang Serena. Ini adalah alasan keempat untuk memiliki mobil ini, yaitu apalagi kalau bukan nikmatin kenyamanan baris kedua ini. Nah, pertama-tama nih kita mau lihat speed bump, jadi kita mau rasain dulu. Di depan sama belakang beda gak? Ya kurang lebih sama lah ya. Di belakang sini masih nyaman juga, masih berasa empuk juga, nggak masalah. Itu apalagi kalau lebih lambat lebih nggak berasa speed bump yang kasar. Oke, suspensi test udah oke. Di belakang sini masih tetap nyaman.
Dan keunggulan yang jelas jadi keunggulan duduk di Serena ini jadi penumpang adalah kelegaannya. Kalian bisa lihat headroomnya lega banget, masih luas banget lah. Legroomnya apalagi ini masih jauh banget jaraknya sama kursi depan ini. Dan ini kita masih bisa diatur kalau mau lebih maju atau lebih mundur. Ini lega banget. Kalau kalian lapar, kalian ada meja lipat di sini, fasilitasnya ya. Dan ini ada satu tempat samping sini ini buat armrest atau bisa kalian taruh cup holder, atau kalau kalian tambah orang juga bisa di sini ya, dinaikin ininya. Nah, begini jadinya. Nah, kalau buat perjalanan jauh kalian juga bisa ada roof monitor di sini. Dia buka elektrik, jadi jangan kalian buka sendiri karena ada pencetannya di sini. Nanti kalian tinggal pencet sini lagi aja, nanti dinutup. Dan ya, duduk di baris kedua ini sih memang udah the best lah ya buat dari overall duduk di Serena ini. Depan atau baris 2 ini, baris 2 sih paling enak memang karena legroomnya kaki bisa selonjoran, headroomnya luas. Nah, tapi bagaimana duduk di baris 3? Karena kan banyak mobil yang 3 baris, tapi memang duduk baris 3-nya itu ya ala kadarnya aja. Jadi sekarang kita buktikan aja. Nah, kita sekarang udah duduk di baris ketiga. Ini kalau ini joknya udah fix ya, jadi udah nggak bisa maju mundur lagi. Tapi legroom masih, agak gelap, masih tersisa 5 luas jari lah ya, jadi masih cukup. Ini tapi perlu diingat, ini jok depan ini tadi leganya kayak apaan tahu ya. Jadi kita bisa negosiasi dengan orang depan untuk minta majuan dikit sebenarnya, jadi lebih lega lagi. Dan visibilitas tetap oke. Jadi kalau buat kalian yang biasa mungkin agak enak duduk belakang atau gimana, itu mungkin karena memang agak claustrophobic ya. Tapi kalau dengan jendela sebesar ini kalian nggak mungkin. Bisa ada cup holder, seat belt. Dan ini kalau gue nggak buka joknya yang samping, kapasitas bagasi masih gede. Dan yang paling enak duduk belakang sini, kalau kalian nggak bawa banyak barang, kalian bisa rebah. Dan rebahnya rebahnya cukup enak ya. Jadi kalau buat tiduran pun, tidur perjalanan panjang di sini enak. Jadi sebenarnya duduk baris 2 atau 3 di Serena ini nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan ya. Masih nyaman-nyaman aja sih. Jadi memang karena dia bentuknya minivan, jadi legroomnya lega, legroomnya negotiable dengan orang depan. Jadi ya masih enak sih secara keseluruhan. Buat nyetir nyaman, enak. Buat jadi penumpang juga enak. Jadi nggak heran kenapa mobil ini khususnya secondnya masih banyak dicari orang. Karena mungkin kalau dulu pas baru dia nggak terbilang murah ya, tapi karena secondnya dia harganya sudah semakin terjangkau, jadi makan banyak dicari orang. Karena memang jadi penumpang di Serena ini nyaman banget untuk perjalanan jauh maupun dekat. Dan alasan terakhir untuk memiliki Serena adalah karena modelnya. Kenapa modelnya? Simpel aja, karena Nissan Serena C26 facelift ini adalah Nissan Serena dengan perubahan tampilan yang paling signifikan dibanding generasi sebelumnya. Kenapa begitu? Untuk mencari tahu jawabannya kita perlu throwback dulu ke Nissan Serena generasi pertama. Nah, itu di tahun 1991. Mobil ini tampilannya seperti ini. Dan itu masuk Indonesia secara build up. Lanjut ke Nissan Serena generasi 2 yang masuk Indonesia di tahun 2004. Nissan memutuskan untuk merakitnya di Indonesia. Makanya model yang ini, nah kira-kira kita akrab lah karena sempat banyak di jalanan. Setelah melihat potensi pasar yang cukup menjanjikan, Nissan akhirnya masukin Nissan Serena generasi ketiganya di Indonesia dengan bentuk yang seperti ini. Nah, kalau kalian lihat dari 3 model Serena ini tuh bentuknya, bahasa desainnya sama ya, kurang lebih simple dan elegan aja. Nah, tapi itu semua berubah ketika Nissan Serena C26 melakukan facelift menjadi seperti ini. Yuk kita lihat lebih detail. Perubahan memang paling terlihat dari sisi depannya. Di sini kita bisa melihat grill yang semula lebih sederhana kini berubah menjadi lebih mewah tampilannya dan lebih besar yang memberikan kesan gagah pada Serena facelift ini. Lanjut ke bagian sampingnya, headlampnya dia sudah menggunakan headlamp model split, model-model yang sering kita temukan di mobil-mobil zaman sekarang. Apalagi teknologinya LED, DRL sudah LED di sini dengan lampu utama proyektor. Walaupun sennya masih bohlam. Dan karena ini tipe yang paling tinggi juga, dia sudah dilengkapi dengan fog lamp untuk penerangan. Nah, sebenarnya sih yang paling gue suka dari tampilan depan ini karena komposisinya itu yang terlihat pas. Walaupun grill dan headlampnya terlihat besar, tapi entah kenapa komposisinya memang dapat itu aura megahnya. Apalagi jumlah krom-kromnya itu nggak lebay dan dia sudah menganut desain Nissan yaitu V-Motion Grill.
Berpindah ke samping, kalau di samping sini dia perbedaan paling signifikan ada di penggunaan velg barunya. Di sini dia menggunakan ban berukuran 195/60 ring 16 dengan velg dual tone untuk meramaikan sisi samping sini. Memang selebih dari itu nggak ada perbedaan yang signifikan dari varian facelift ini, mengingat ini masih ada di generasi yang sama, yaitu generasi 3 buat Indonesia dan 4 buat pasar global. Nah, mengingat ini adalah mobil yang berukuran besar, ada baiknya kita tampilkan tabel dimensinya di atas supaya Formula Friends di rumah bisa kira-kira untuk memikat mobil ini, kira-kira parkiran atau garasi di rumah udah muat apa belum. Karena memang meskipun badan yang besar menjaminkan kelegaan kabin yang mantap, tapi tentunya dia membutuhkan space parkir yang besar pula. Sedangkan pada bagian belakang di sini kita akan menemukan penyegaran di bagian stop lamp dengan model terbaru dan menggunakan lampu LED. Ini supaya up to date dengan mobil-mobil sekarang ya. Nah, lalu di kaca belakang juga kita akan menemukan defogger yang juga semula ada di varian non facelift. Ini supaya visibilitas lebih baik. Nggak ketinggalan di atas sana kita menemukan third stop lamp, di mana memang itu merupakan fitur keselamatan yang sangat penting. Seberapa penting? Kalian bisa lihat videonya di TikTok kita yang ini. Perubahan tampilan dari Nissan Serena C26 facelift ini memang terasa serius. Berbagai improvement yang kita tidak dapat temukan di varian sebelumnya kini ditemukan dan memang membawa aura baru untuk Nissan Serena yang tentunya membawa mobil ini ke arah yang lebih baik. Nah, setelah kita melihat modelnya, nggak heran kan kenapa ini bisa jadi salah satu alasan untuk memiliki mobil yang satu ini. Dan itu dia friends, 5 alasan untuk memiliki Nissan Serena HWS 2015 ini. Ini adalah merupakan mobil yang memang mampu memberikan kenyamanan baik untuk penumpang maupun pengendaranya dengan fitur berlimpah yang siap menemani perjalanan tanpa harus jadi sahabat pom bensin. Dan jika setelah mendengar 5 alasan itu kalian masih ada keraguan untuk memiliki mobil ini, itu mungkin karena kalian belum mencoba sendiri Nissan Serena khususnya yang ada di Formula Motor. Nah, buat Formula Friends yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami yang ada di sini. Kalian tinggal pilih aja. Nah, buat Formula Friends lainnya yang pengen tahu mobil berkualitas apa aja yang ada di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian klik like bila kalian suka, subscribe juga jangan lupa, dan bunyikan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.